Yuk lanjut dengarkan topik 1, akarnya kokoh, subtopik 3, analogi pasien dan dokter. Sudah setahun aku menahan sakit di bagian jantung, tapi akhir-akhir ini rasanya sudah sangat menyiksa. Aku harus menemui dokter spesialis jantung terbaik di kota ini. Silahkan Bapak untuk datang 1 minggu lagi. Baik dok. Chat antara si bapak dengan dokter melalui aplikasi dokter online. Seminggu kemudian, antriannya panjang sekali. Nomor antrian saya nomor 1453. Tapi tak apa, karena aku ingin sembuh. Beberapa waktu kemudian, nomor antrianku dipanggil. Nomor antrian 1453, silahkan masuk. Akhirnya. Silahkan duduk Pak, ada keluhan apa? Sudah setahun saya sakit di bagian sini dok. Sudah setahun baru ke dokter. Dokter menyuruhku membuka baju, membuka mulut, dan membuka mata. Aku turuti. Lalu dokter memarahiku. Tapi aku senang, tak sakit hati. Ini resepnya. Jangan lalaikan pengobatan ini. Siap, laksanakan dok. Terima kasih. Meski mahal obatnya, tapi nggak apa-apa. Total obatnya 300.000 karena aku ingin sembuh. Itulah hasil dari akidah. Sami'na wa ata'na. Mengapa pasien itu begitu patuh dengan dokter? Rela membuat jadwal, menunggu, disuruh-suruh, dimarah-marahi, diperintah, diarahkan, dan sebagainya. Karena dia sudah bisa menjawab pertanyaan mengapa, yaitu aku ingin sembuh. Bahasa agamanya, akidah pasien itu pada dokternya sempurna. Pasien itu dalam tanda kutip beriman pada dokternya. Bagaimana proses pembentukan akidah itu? Mengapa pasien itu rela membuat jadwal, menunggu, disuruh-suruh, dimarah-marahi, diperintah, diarahkan, dan sebagainya? Karena dia yakin dengan dokternya. Mengapa dia yakin dengan dokternya? Karena dia menemukan bukti-buktinya. Bukti 1. Klinik beraroma disinfektan, bernuansa putih dan cerah. Bukti 2. Banyak pasien lain yang juga menunggu. Ini jelas talk chair. Bukti 3. Ada alat-alat kedokteran yang mutakhir seperti di film-film. Bukti 4. Dipanggil ke ruangan oleh suster atau asisten dokter. Bukti 5, di dinding terpajang surat izin praktik dokter. Bukti 6, dan juga foto-foto dokter bersama orang-orang penting. Bukti 7, dokternya berpenampilan rapi, bersih, dengan jaket putih. Bukti 8, kata-kata dokternya pasti, syarat akan pengalaman. Bukti 9, saat googling, dokter itu adalah best in town, terbaik di kota. Dan bukti ke-10, kesaksian teman-teman, dokter ini hebat, banyak yang ditolong. Pahami, akidah atau iman sama dengan bukti. Semakin banyak bukti, maka semakin kuat akidah. Semakin berkualitas bukti, maka semakin kuat akidah. Sampai satu titik ketika bukti-bukti itu bertambah banyak, ia akan menjadikan kita memiliki keyakinan 100%. Dan bila itu sudah terjadi, kita pasti akan melakukan apa yang kita yakini. Oke, untuk membuktikan teori bahwa akidah atau iman sama dengan bukti, mari kita balik kondisinya. Klinik beraroma kemenyan, bernuansa hitam dan gelap. Menunggu sendirian, hanya ditemani bangku kosong, pengap, dan ada alat-alat yang mirip di ruang penyiksaan di film horor. Dipanggil ke ruangan oleh pria setengah baya, bungkuk, parah. Di dinding terpajang kertas-kertas mantra bertaburan, dan juga gambar-gambar manusia berambut panjang. Dokternya berambut panjang, terurai, dan matanya merah. Giginya coklat berkarat dan bau tak enak tercium. Kalau begini ceritanya, ketika dokter itu memberikan saran, memerintahkan sesuatu, memberikan nasihat, atau memberikan resep, apakah pasien itu akan menurutinya? Mandi kembang 7 rupa,
tabur garam di rumah, ramuan diminum 3 kali sehari. Apa harus diikuti? Pastinya tidak. Mengapa? Karena dia tidak memiliki bukti yang meyakinkan bahwa orang tersebut adalah dokter. Sebaliknya, semua yang dia saksikan justru memberikan bukti bahwa dia sedang berhadapan dengan masalah. Oke, pahami lagi. Akidah atau iman sama dengan bukti. Artinya, bila tidak ada bukti, maka tidak ada iman. Dari ilustrasi di atas, bisa kita pahami mengapa ada manusia yang melakukan sesuatu yang dia ketahui, ada juga yang tidak melakukan apa yang dia ketahui. Perbedaannya adalah pada keyakinan. Bila keyakinannya didukung oleh bukti yang kuat, maka dia akan berbuat. Sebaliknya, apabila buktinya kurang kuat, dia tidak akan berbuat. Hampir tidak pernah saya mendengar atau melihat ada pasien yang mendebat dokternya. Semua pasien pasti menuruti kehendak dokternya. Obatnya diminum 3 kali sehari ya Pak? Baik dok. Satunya lagi diminum 2 kali sehari. Siap. Olahraga setiap hari. Oke. Jaga pantangan. Sip. Padahal mereka tak tahu sama sekali apa isi dan senyawa kimia dari obat, dan mungkin tidak bisa menjelaskan secara rinci mengapa olahraga dan pantangan itu secara sebab akibat bisa menyembuhkan mereka. Tapi tetap saja mereka taat pada dokter dengan setaat-taatnya. Kalaupun ada pasien yang mendebat dokternya dengan mengatakan misalnya, "Dok, kalau saya minum obat 3 kali sehari, maka dokter prediksi saya sembuh dalam 4 pekan. Mengapa tidak 6 kali sehari supaya sembuhnya 2 pekan? Yang dokter saya atau kamu?" Fakta yang tak bisa dibantah adalah dokter lebih tahu daripada kita. Mereka sudah mempelajari yang kita tidak pelajari, memahami apa yang tidak kita pahami, mengalami apa yang tidak kita alami. Itu yang membuat kita taat pada dokter, karena dia memiliki yang kita tidak miliki. Simple. Ilustrasi dokter dan pasien di atas juga membawa kita pada sebuah pertanyaan lucu sekaligus miris. Jangan-jangan selama ini iman kita terhadap dokter lebih baik ketimbang iman kita terhadap Allah. Lah, dokter meminta apa-apapun, menyuruh apapun, kita taati. Tapi Allah, kita banyak tanya, banyak protes, banyak sok tahu, banyak mendebat. Nauzubillah. Dari ilustrasi di atas pula kita juga mendapatkan cara bagaimana agar kita mendapatkan iman yang benar kepada Allah. Setidaknya kita harus mengulangi langkah-langkah yang dilakukan oleh pasien kepada dokternya. Perhatikan, pasien menyadari bahwa dia berada dalam keadaan sakit. Andaikan diteruskan tanpa ada pengobatan, maka dia akan kehilangan hidupnya. Sedangkan dia sendiri juga sangat menyadari bahwa dirinya awam, tak punya pengetahuan dan kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia menyadari kelemahan dirinya. Maka muncul jawaban dari pertanyaan mengapa, yaitu aku ingin sembuh. Dia menyadari bahwa perlu baginya mencari dokter untuk menyembuhkannya. Pasien mencari siapa dokternya, membuktikan bahwa dia benar-benar dokter. Lewat bukti-bukti yang bisa dia temukan sebelum dan sesudah berjumpa dengan dokter itu. Semakin banyak bukti yang dia temukan, akan semakin memperkuat keyakinannya pada dokter itu. Saat pasien itu sudah membuktikan dengan akalnya bahwa benar-benar yang didatangi adalah dokter, dengan bukti-bukti yang tak terbantah, maka jadilah baginya keyakinan, yang pada gilirannya akan menjadi sebab dia untuk mengusahakan mendatangi, berkorban waktu dan tenaga, bahkan harta, menaati setiap perintah dokter, mematuhi apapun nasihat dokter, dan mengikuti petunjuk dokter. Jadi, bila pasien tak merasa sakit atau ada masalah pada dirinya, dia takkan mau pergi ke dokter. Bila dia sudah paham bahwa tubuhnya bermasalah namun tidak meyakini dokternya, maka dia takkan mau menaati dokternya. Jadi, yang penting adalah sadar bahwa dirinya dalam masalah, yakin pada dokter, baru mengikuti resep dokter.
Yuk lanjut dengarkan subtopik keempat yang berjudul Langkah Beriman pada Allah.